Bayangkan suatu pagi Anda bangun dari tidur dengan perasaan aneh. Malam sebelumnya Anda merasa sehat, bahkan sempat berpikir bahwa gaya hidup Anda cukup baik. Namun, ketika kaki Anda menyentuh lantai, ada sesuatu yang salah. Pergelangan kaki Anda bengkak, tubuh terasa sangat lelah, dan jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Dengan rasa cemas, Anda memutuskan untuk pergi ke dokter. Hasil tes darah datang beberapa jam kemudian, dan kabar yang Anda terima benar-benar mengejutkan. Fungsi ginjal Anda turun drastis. Dalam sekejap kata dialisis atau cuci darah muncul di telinga Anda. Sebuah kata yang mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Apa yang salah? Selama ini Anda tidak makan makanan cepat saji berlebihan. Anda jarang menyentuh minuman bersoda. Bahkan Anda merasa sudah cukup sehat karena memilih makanan berlabel tinggi protein. Tetapi inilah rahasia yang jarang disadari banyak orang. Tidak semua protein itu sama. Beberapa jenis protein yang dianggap baik justru dapat merusak ginjal secara diam-diam. Seperti racun yang bekerja perlahan, setiap suapan bisa menambah beban yang tak terlihat. Sampai suatu hari tubuh Anda tidak lagi mampu bertahan. Kisah seperti ini bukanlah fiksi. Banyak orang mengalaminya, terutama mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun. Ginjal adalah organ seukuran kepalan tangan, namun memiliki tugas besar yang sangat vital, menyaring limbah dari setiap gram protein yang kita konsumsi. Jika beban ini terlalu berat, filter halus di dalam ginjal mulai rusak, menimbulkan penumpukan racun dalam darah, dan akhirnya memicu gagal ginjal. Pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang benar-benar tahu protein mana yang melindungi dan mana yang menghancurkan ginjal? Kita sering percaya pada iklan, majalah kesehatan, atau bahkan rekomendasi populer yang terdengar logis, tetapi tidak selalu benar. Akibatnya, banyak orang tanpa sadar berjalan menuju dialisis lebih cepat dari yang seharusnya. Di sisi lain, ada juga kabar baik. Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa beberapa sumber protein justru mampu menurunkan peradangan, mengurangi beban ginjal, bahkan membantu memperbaiki jaringan yang sudah rusak. Dengan kata lain, pilihan kecil di piring makan Anda bisa menentukan apakah Anda akan tetap menikmati hidup dengan sehat atau harus menjalani hari-hari dengan mesin cuci darah di samping Anda. Inilah awal dari perjalanan kita. Dalam konten ini, Anda akan menemukan rahasia besar mengenai protein, mana yang harus dihindari dan mana yang bisa menjadi penyelamat ginjal Anda. Kisah nyata pasien, bukti ilmiah, serta tips praktis akan menjadi panduan Anda. Jadi tetaplah bersama saya karena informasi ini bisa menjadi perbedaan antara hidup penuh energi dan hidup terikat pada dialisis. Perkenalkan, nama saya adalah seseorang yang telah mendedikasikan hidup untuk memahami kesehatan ginjal. Selama lebih dari 15 tahun, saya bekerja dengan pasien yang berjuang melawan penyakit ginjal kronis. Setiap hari, saya melihat wajah-wajah penuh harapan sekaligus ketakutan, karena mereka tahu bahwa hidup mereka bisa berubah drastis. Hanya dalam hitungan bulan, saya pernah berdiri di ruang rawat rumah sakit, menyaksikan pasien yang masih kuat secara fisik, namun harus terhubung dengan mesin dialisis 3 kali seminggu. Itu adalah pengalaman yang sulit dilupakan. Namun, yang lebih mengejutkan, saya sendiri pernah hampir menjadi pasien. Saya tahu betul bagaimana rasanya mendengar hasil laboratorium yang menunjukkan kreatinin melonjak, tekanan darah tak terkendali, dan fungsi ginjal yang menurun dengan cepat. Rasa takut itu masih membekas. Di saat yang sama, pengalaman pribadi itu mengajarkan saya sesuatu yang sangat berharga. Pengetahuan bisa menjadi penyelamat. Dari titik terendah itulah saya mulai meneliti, membaca jurnal medis dari berbagai negara, dan menemukan bahwa ada rahasia besar yang tidak banyak diketahui masyarakat. Tidak semua protein bersifat sama. Dalam perjalanan ini, saya menemukan 2 kenyataan penting. Pertama, ada jenis protein yang secara diam-diam mempercepat kerusakan ginjal, bahkan ketika dikonsumsi dalam porsi yang dianggap wajar. Kedua, ada pula jenis protein yang justru bisa meringankan beban ginjal, menurunkan kadar racun dalam darah, dan memberi kesempatan tubuh untuk pulih. Itulah sebabnya saya membuat konten ini. Saya ingin Anda tidak hanya bergantung pada nasihat umum yang seringkali menyesatkan,
tetapi benar-benar memahami bagaimana memilih protein yang tepat untuk kesehatan ginjal. Sepanjang pembahasan, kita akan membedah satu persatu protein yang merusak serta protein yang melindungi, dilengkapi dengan kisah nyata pasien, bukti ilmiah, dan tips praktis. Tujuan saya sederhana, memberi Anda kendali kembali atas kesehatan ginjal Anda. Dengan informasi ini, Anda bisa membuat keputusan kecil setiap hari yang akan membawa perubahan besar di masa depan. Ginjal adalah sepasang organ kecil yang terletak di bagian bawah punggung, namun perannya sangat besar. Setiap detik, ginjal menyaring darah kita untuk memisahkan zat yang bermanfaat dan membuang sisa metabolisme yang berbahaya. Salah satu beban terbesar bagi ginjal adalah protein. Walaupun protein sangat penting untuk membangun otot, memperbaiki jaringan, dan menjaga sistem imun, sisa metabolisme dari protein bisa menjadi ancaman serius jika jumlahnya terlalu banyak. Ketika kita makan makanan berprotein, tubuh akan memecahnya menjadi asam amino. Asam amino ini digunakan sebagai bahan baku pembentukan otot, hormon, enzim, dan berbagai fungsi penting lainnya. Namun, tidak semua asam amino bisa dimanfaatkan. Sebagian darinya akan menghasilkan zat limbah berupa nitrogen, yang kemudian berubah menjadi urea. Urea inilah yang harus dibuang oleh ginjal melalui urin. Jika konsumsi protein sangat tinggi, maka produksi urea meningkat tajam, dan ginjal harus bekerja lebih keras dari biasanya. Selain urea, metabolisme protein juga menghasilkan asam urat. Pada orang dengan fungsi ginjal normal, asam urat dapat dikeluarkan dengan baik. Tetapi jika ginjal mulai melemah, kristal asam urat bisa menumpuk di darah dan jaringan, menyebabkan nyeri sendi, peradangan, dan mempercepat kerusakan ginjal. Kondisi ini sering disebut gout atau asam urat tinggi. Tidak hanya itu, protein hewani tertentu juga mengandung fosfor dan purin dalam jumlah besar. Fosfor berlebih dapat menumpuk di darah dan merusak tulang serta pembuluh darah. Purin yang terlalu banyak akan meningkatkan kadar asam urat. Kedua hal ini menambah tekanan pada ginjal yang sudah rapuh. Ketika ginjal dipaksa bekerja terus-menerus karena kelebihan protein, terjadi fenomena yang disebut hiperfiltrasi glomerulus. Artinya, filter kecil di dalam ginjal bekerja melebihi kapasitas normal, seperti mesin yang terus dipaksa berputar pada kecepatan maksimum. Dalam jangka panjang, filter ini bisa rusak permanen sehingga fungsi ginjal menurun secara bertahap. Pada tahap awal mungkin tidak ada gejala, tetapi seiring waktu timbul tanda-tanda seperti pembengkakan, kelelahan, tekanan darah tinggi, hingga akhirnya gagal ginjal. Kesimpulannya, protein memang penting, tetapi ginjal memiliki batasan. Dan jenis protein yang dikonsumsi harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Jika Anda masih sehat, ginjal dapat mengatasi beban protein, meski tetap tidak boleh berlebihan. Namun, jika sudah ada gangguan ginjal, pemilihan protein menjadi sangat krusial. Salah pilih bisa mempercepat kerusakan, tetapi pilihan yang tepat bisa memperlambat bahkan memperbaiki keadaan. Dalam dunia medis, topik mengenai jumlah protein yang aman untuk dikonsumsi selalu menjadi perdebatan. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa konsumsi protein dalam jumlah tinggi dapat mempercepat kerusakan ginjal, sementara penelitian lain memperlihatkan bahwa pada orang sehat, diet tinggi protein tidak selalu menimbulkan masalah besar. Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat lebih dekat pada hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Sebuah penelitian besar di Korea Selatan menemukan bahwa orang dewasa sehat yang terbiasa mengonsumsi protein tinggi memiliki risiko penurunan fungsi ginjal lebih cepat dibandingkan mereka yang mengonsumsi protein dalam jumlah sedang. Bahkan, risikonya meningkat hampir 3 kali lipat pada kelompok yang asupannya paling tinggi. Hasil ini menjadi bukti bahwa meskipun ginjal sehat mampu beradaptasi, beban kerja yang terlalu besar dalam jangka panjang bisa menimbulkan konsekuensi serius. Namun, penelitian lain di Eropa yang mengamati orang lanjut usia dengan diet tinggi protein selama 1 tahun memberikan gambaran berbeda. Pada kelompok ini, tidak ditemukan penurunan fungsi ginjal yang signifikan, meskipun kadar urea dalam darah meningkat.
Artinya, tubuh mereka memang harus bekerja lebih keras untuk membuang limbah hasil metabolisme protein, tetapi belum terlihat adanya kerusakan langsung pada ginjal. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ginjal sehat mungkin bisa mentoleransi protein tinggi untuk sementara waktu, tetapi tetap ada potensi risiko jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang. Bagi pasien dengan penyakit ginjal kronis, arah penelitian menjadi lebih jelas. Banyak studi yang dipublikasikan dalam jurnal nefrologi internasional menunjukkan bahwa diet rendah protein sekitar 0,6 hingga 0,8 gram per kilogram berat badan per hari mampu memperlambat penurunan fungsi ginjal. Diet ini juga membantu menurunkan kadar racun metabolik, memperbaiki tekanan darah, dan mengurangi kemungkinan pasien harus segera menjalani dialisis. Yang menarik, manfaat paling besar muncul ketika protein nabati dijadikan sumber utama dalam pola makan sehari-hari. Beberapa tinjauan ilmiah yang lebih luas bahkan menyatakan bahwa protein dari sumber laut seperti ikan putih serta protein nabati seperti tahu dan quinoa berkaitan dengan risiko lebih rendah terhadap progresi penyakit ginjal. Sebaliknya, konsumsi daging merah dan daging olahan cenderung mempercepat kerusakan ginjal dan meningkatkan risiko gagal ginjal. Jika kita merangkum semua temuan tersebut, maka gambaran besar yang muncul adalah bahwa orang dengan ginjal sehat masih bisa mentoleransi asupan protein yang tinggi meski tetap berisiko dalam jangka panjang. Sebaliknya, pasien dengan penyakit ginjal kronis sangat diuntungkan dengan diet rendah protein. Namun yang lebih penting dari sekadar jumlah adalah jenis proteinnya. Protein yang berasal dari tumbuhan dan ikan putih jauh lebih ramah terhadap ginjal dibandingkan daging merah maupun daging olahan. Dengan memahami hasil penelitian ini, kita diajak untuk lebih bijak dalam memilih. Bukan hanya soal seberapa banyak protein yang kita makan, melainkan juga dari mana sumber protein itu berasal. Keputusan kecil di meja makan bisa menjadi faktor besar yang menentukan apakah ginjal kita tetap sehat atau justru semakin terbebani. Bagi banyak orang, daging merah seperti sapi atau steak dianggap sebagai simbol kekuatan, kemewahan, dan kesehatan. Hidangan ini sering hadir dalam acara keluarga, perayaan, atau bahkan sekadar makan malam istimewa. Namun di balik citra tersebut, daging merah menyimpan ancaman serius bagi kesehatan ginjal, terutama ketika dikonsumsi secara rutin dan berlebihan. Salah satu masalah terbesar yang muncul dari konsumsi daging merah adalah produksi asam urat. Daging merah kaya akan purin, yaitu zat yang ketika dipecah oleh tubuh akan menghasilkan asam urat. Jika ginjal dalam kondisi sehat, sebagian besar asam urat bisa dikeluarkan melalui urin. Tetapi jika fungsi ginjal mulai menurun, kristal asam urat akan menumpuk di darah dan jaringan. Kristal ini tidak hanya menyebabkan rasa nyeri hebat pada sendi yang dikenal sebagai penyakit asam urat, tetapi juga mempercepat kerusakan jaringan ginjal. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan fungsi ginjal secara signifikan. Selain purin, daging merah juga memiliki kandungan fosfor yang cukup tinggi. Fosfor adalah mineral penting, tetapi jika terlalu banyak menumpuk dalam darah, ia akan merusak tulang, mempercepat pengerasan pembuluh darah, dan membebani ginjal yang sudah rapuh. Pada pasien penyakit ginjal kronis, kadar fosfor yang tinggi seringkali menjadi salah satu pemicu komplikasi serius. Tidak berhenti sampai di situ, daging merah juga syarat dengan lemak jenuh. Lemak jenis ini meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah dan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Ketika aliran darah menuju ginjal terganggu, jaringan ginjal tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup. Akibatnya, sel-sel ginjal perlahan melemah dan mati. Kondisi ini memperparah penurunan fungsi ginjal sekaligus meningkatkan risiko penyakit jantung, yang memang sering berjalan seiring dengan gagal ginjal. Banyak pasien yang mengira dengan memilih daging tanpa lemak, mereka sudah cukup aman. Sayangnya, meskipun bagian daging tampak lebih sehat, karena tidak banyak lemak, kandungan purin dan fosfor tetap tinggi. Itu berarti risiko terhadap ginjal tetap ada. Bahkan konsumsi daging merah hanya beberapa kali dalam seminggu sudah cukup untuk memberikan beban tambahan yang nyata pada ginjal yang sensitif.
Penelitian jangka panjang di Swedia menemukan bahwa orang yang mengganti daging merah dengan ikan putih 2 kali seminggu memiliki risiko penurunan fungsi ginjal hampir separuh lebih rendah. Fakta ini menegaskan bahwa bahaya daging merah bukanlah teori semata, melainkan realitas yang sudah dibuktikan secara ilmiah. Maka, meskipun steak yang menggoda di atas meja terlihat menggiurkan, bagi kesehatan ginjal ia bisa menjadi musuh tersembunyi. Mengurangi konsumsi daging merah bukan berarti mengorbankan kualitas hidup, melainkan langkah cerdas untuk melindungi organ vital yang bekerja tanpa henti, menjaga tubuh kita tetap bersih dari racun. Di banyak negara, daging olahan seperti sosis, hotdog, atau bacon kalkun sering dianggap pilihan praktis dan bahkan dipromosikan sebagai alternatif yang lebih sehat dibanding daging biasa. Rasanya gurih, mudah ditemukan di supermarket, dan bisa disajikan dengan cepat di meja makan. Namun di balik kepraktisan ini, daging olahan menyimpan risiko besar bagi kesehatan ginjal yang seringkali tidak disadari oleh konsumen. Salah satu bahaya utama dari daging olahan adalah kandungan natriumnya yang sangat tinggi. Proses pengawetan dan pemberian rasa pada daging ini biasanya melibatkan garam dalam jumlah berlebih. Natrium yang tinggi akan meningkatkan tekanan darah, dan tekanan darah tinggi merupakan musuh terbesar ginjal. Setiap kali tekanan darah naik, pembuluh darah kecil di dalam ginjal menerima tekanan ekstra. Dalam jangka panjang, tekanan ini merusak filter halus yang seharusnya bekerja dengan lembut menyaring racun. Akibatnya, ginjal semakin kehilangan kemampuannya untuk berfungsi dengan normal. Selain natrium, daging olahan juga dipenuhi dengan zat aditif seperti fosfat anorganik yang digunakan untuk mempertahankan warna dan rasa. Berbeda dengan fosfor alami yang terdapat pada makanan utuh, fosfat anorganik dari aditif ini sangat mudah diserap tubuh, bahkan hingga 100%. Hal ini menyebabkan kadar fosfor dalam darah melonjak cepat, memperberat kerja ginjal, serta meningkatkan risiko pengerasan pembuluh darah. Pada pasien penyakit ginjal, kondisi ini bisa sangat berbahaya karena tubuh mereka tidak lagi mampu mengeluarkan fosfor berlebih dengan baik. Masalah lain yang tidak kalah serius adalah adanya senyawa nitrat dan nitrit yang digunakan untuk mengawetkan daging olahan. Di dalam tubuh, senyawa ini dapat berubah menjadi nitrosamin, zat berbahaya yang diketahui bersifat karsinogenik dan juga merusak jaringan ginjal. Bayangkan, setiap kali seseorang mengonsumsi sepotong bacon atau hotdog, ginjal mereka bukan hanya harus bekerja lebih keras, membuang natrium dan fosfor, tetapi juga berhadapan dengan senyawa kimia yang secara langsung melukai jaringan halusnya. Banyak orang yang beralih ke bacon kalkun dengan harapan itu lebih sehat daripada bacon babi. Sayangnya, kandungan natrium dan fosfat pada bacon kalkun tetap sangat tinggi, sehingga efek buruknya terhadap ginjal hampir sama. Dengan kata lain, label alternatif sehat pada daging olahan seringkali hanya sebuah strategi pemasaran, bukan jaminan perlindungan kesehatan. Kisah nyata pasien sering memperlihatkan betapa berbahayanya kebiasaan ini. Ada pasien yang bangga karena berhasil berhenti makan daging babi dan beralih ke bacon kalkun, namun fungsi ginjalnya justru menurun lebih cepat. Setelah diperiksa, penyebab utamanya adalah kandungan aditif dalam daging olahan yang terus-menerus membanjiri ginjalnya. Kesimpulannya, daging olahan mungkin terlihat praktis dan menggoda, tetapi bagi ginjal ia adalah beban berat yang bisa mempercepat kerusakan. Jika ingin melindungi kesehatan, langkah terbaik adalah membatasi, bahkan menghindari produk-produk ini dan menggantinya dengan sumber protein alami yang lebih bersih. Dalam beberapa tahun terakhir, whey protein menjadi salah satu suplemen paling populer di dunia kesehatan dan kebugaran. Dari pusat kebugaran hingga toko makanan sehat, bubuk putih ini dijual dengan janji membantu membangun otot, menurunkan berat badan, dan memberikan energi instan. Banyak orang percaya bahwa mengonsumsi whey protein adalah pilihan cerdas untuk hidup sehat. Namun, apa yang jarang dibicarakan adalah bagaimana whey protein dapat memberikan beban berat pada ginjal, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan jangka panjang. Whey protein berasal dari susu
yang diproses menjadi bubuk protein dengan konsentrasi sangat tinggi. Tidak seperti protein alami dari makanan utuh yang dicerna secara bertahap. Whey protein memasuki tubuh dalam bentuk hampir murni. Akibatnya, asupan nitrogen dari protein ini sangat tinggi dalam waktu singkat. Ginjal yang bertugas membuang sisa nitrogen melalui urin dipaksa bekerja jauh lebih keras daripada biasanya. Pada orang dengan ginjal sehat, beban ini mungkin tidak langsung terasa. Tubuh mampu beradaptasi dengan meningkatkan laju filtrasi ginjal, sebuah kondisi yang disebut hiperfiltrasi. Namun, hiperfiltrasi ini ibarat mesin yang dipaksa berputar terus-menerus pada kecepatan maksimum. Awalnya terlihat baik-baik saja, tetapi seiring waktu filter halus di ginjal akan aus, bocor, dan akhirnya rusak. Inilah salah satu jalur yang membuat konsumsi whey protein dalam jangka panjang bisa mempercepat penurunan fungsi ginjal. Selain itu, whey protein seringkali dikonsumsi bersamaan dengan pola diet tinggi protein lainnya, seperti daging ayam, ikan, atau telur. Kombinasi ini semakin memperbesar jumlah nitrogen yang harus dibuang ginjal setiap hari. Jika tubuh tidak mampu mengimbanginya, kadar urea dalam darah meningkat, menyebabkan gejala seperti mual, kelelahan, dan gangguan konsentrasi. Ada banyak kisah nyata orang-orang yang merasa sehat karena rajin berolahraga, namun diam-diam fungsi ginjal mereka menurun. Salah satunya adalah seorang pria berusia 48 tahun yang terbiasa minum 5 kali whey protein shake dalam seminggu. Meski fisiknya tampak bugar, hasil pemeriksaan menunjukkan kreatinin dalam darahnya meningkat tajam dan ia sudah masuk tahap awal penyakit ginjal kronis. Setelah ia berhenti mengonsumsi whey protein dan menggantinya dengan sumber protein alami seperti putih telur dan biji-bijian, kondisi ginjalnya mulai stabil kembali. Whey protein memang tidak sepenuhnya berbahaya jika digunakan dengan bijak dan dalam jumlah kecil. Namun, ketika dijadikan konsumsi harian dengan dosis tinggi, efeknya terhadap ginjal bisa sangat serius. Itulah sebabnya penting untuk memahami bahwa tidak semua sumber protein memiliki dampak yang sama. Bagi ginjal, protein alami dari makanan utuh jauh lebih aman dibandingkan dengan protein instan yang diproses dalam jumlah besar. Kisah tentang bahaya protein hewani yang salah pilih bukanlah teori semata. Banyak pasien datang dengan keluhan yang awalnya tidak mereka hubungkan dengan makanan sehari-hari, sampai akhirnya mereka menyadari bahwa pilihan protein yang dianggap sehat justru membawa mereka menuju kerusakan ginjal. Seorang pria bernama James, berusia 72 tahun, adalah penggemar berat steak. Baginya, sepotong besar daging sapi panggang adalah lambang kekuatan dan kesehatan. Namun, kebiasaan itu membuat kadar asam uratnya terus melonjak. Ia sering mengalami serangan nyeri sendi hebat, dan ginjalnya perlahan kehilangan fungsi. Setelah 3 kali masuk rumah sakit karena komplikasi, barulah ia mau mengurangi konsumsi daging merah. Ketika daging merah diganti dengan ikan putih, kondisi ginjalnya mulai menunjukkan perbaikan, dan rasa nyeri dari asam urat berangsur menghilang. Kisah lain datang dari Angela, seorang wanita berusia 64 tahun. Ia merasa sudah membuat keputusan sehat dengan berhenti makan bacon babi dan menggantinya dengan bacon kalkun. Namun kenyataannya, kadar fosfor dan tekanan darahnya justru semakin tak terkendali. Kandungan natrium dan bahan pengawet dalam bacon kalkun membuat ginjalnya semakin terbebani. Begitu ia berhenti mengonsumsi daging olahan itu, tekanan darahnya menurun dan laboratoriumnya kembali membaik. Tidak hanya orang tua, kalangan muda pun bisa terkena dampak buruk protein hewani jika dikonsumsi sembarangan. Dan seorang pria berusia 48 tahun yang rajin berolahraga adalah salah satu contohnya. Ia menganggap whey protein adalah kunci tubuh ideal. 5 kali dalam seminggu, ia mengonsumsi shake protein setelah latihan. Namun, meskipun ototnya semakin besar, kreatinin dalam darahnya ikut naik. Dokter menyatakan ia sudah memasuki tahap awal penyakit ginjal kronis. Setelah mengganti whey protein dengan putih telur dan biji-bijian, kondisinya mulai stabil kembali. Ketiga kisah ini memperlihatkan pola yang sama. Apa yang terlihat sehat di permukaan
tidak selalu baik untuk ginjal. Daging merah, daging olahan, dan whey protein bisa menjadi bom waktu jika tidak dikendalikan. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa setiap pilihan makanan memiliki konsekuensi, dan bagi ginjal, konsekuensi itu bisa sangat menentukan masa depan. Di dunia gizi, lentil merah sering dipuji sebagai makanan super, kaya akan protein nabati, serat, vitamin, dan mineral. Lentil merah dianggap pilihan yang sangat baik bagi mereka yang ingin hidup sehat. Banyak vegetarian dan vegan menjadikannya makanan utama, percaya bahwa ini adalah sumber protein nabati yang sempurna. Namun, bagi orang dengan gangguan fungsi ginjal, lentil merah bisa berubah menjadi ancaman tersembunyi yang berbahaya. Masalah utama dari lentil merah terletak pada kandungan kalium dan fosfornya yang tinggi. Dalam satu porsi besar lentil merah, terdapat lebih dari 300 mg kalium dan sekitar 350 mg fosfor. Angka ini mungkin tidak berarti banyak bagi orang dengan ginjal sehat, karena ginjal mereka mampu membuang kelebihan kalium dan fosfor dengan baik melalui urin. Akan tetapi, bagi mereka yang sudah mengalami penurunan fungsi ginjal, beban ini bisa menjadi bencana. Kalium adalah mineral penting yang berperan menjaga keseimbangan cairan, kontraksi otot, dan irama jantung. Tetapi ketika ginjal tidak mampu lagi mengeluarkan kalium berlebih, kadar kalium dalam darah bisa melonjak, sebuah kondisi yang disebut hiperkalemia. Hiperkalemia bukanlah gangguan sepele. Gejala awalnya mungkin hanya kelemahan otot atau rasa lelah yang tidak biasa. Namun, jika dibiarkan, hiperkalemia bisa menyebabkan detak jantung tidak teratur, bahkan henti jantung mendadak. Ada seorang pasien bernama Tom, berusia 59 tahun, seorang vegan yang sangat disiplin dengan pola makannya. Ia yakin bahwa menghindari daging dan produk hewani akan melindunginya dari berbagai penyakit. Sayangnya, setiap malam ia mengonsumsi semangkuk kari lentil merah sebagai menu utama. Lambat laun, kadar kalium dalam darahnya melonjak hingga 5,2 mmol per liter, jauh di atas batas normal. Kondisi ini membuat jantungnya hampir berhenti, dan ia hanya berjarak beberapa hari dari dialisis darurat. Setelah ia menghentikan konsumsi lentil merah dan menggantinya dengan quinoa serta nasi putih dalam porsi kecil, kadar kaliumnya kembali stabil dan jantungnya pun kembali bekerja dengan ritme normal. Kisah ini memberikan pelajaran berharga. Apa yang dianggap sebagai makanan sehat secara umum belum tentu aman untuk semua orang, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit ginjal. Lentil merah penuh dengan nutrisi, tetapi justru karena kandungan mineralnya yang tinggi, ia bisa menjadi jebakan bagi pasien dengan ginjal yang sudah lemah. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu menyesuaikan pola makan dengan kondisi tubuh. Jika Anda atau orang terdekat Anda memiliki masalah ginjal, jangan hanya mengandalkan label superfood. Yang lebih penting adalah memahami kandungan nutrisi dan bagaimana tubuh Anda mampu mengolahnya. Dengan begitu, Anda bisa terhindar dari risiko hiperkalemia yang berbahaya. Kacang-kacangan sering dianggap makanan sehat yang kaya protein nabati, serat, dan nutrisi penting lainnya. Banyak orang mengandalkan kacang untuk menjaga pola makan seimbang, terutama mereka yang ingin mengurangi konsumsi daging. Namun ada satu bentuk kacang yang justru bisa menjadi musuh bagi kesehatan ginjal, yaitu kacang kalengan. Kacang kalengan memang praktis. Tanpa perlu direndam atau direbus lama, cukup dibuka dari kaleng dan langsung siap dimasak. Inilah alasan mengapa banyak orang memilihnya sebagai solusi cepat untuk menyiapkan makanan sehat. Tetapi di balik kepraktisannya, kacang kalengan menyimpan dua masalah besar. Kadar kalium yang tinggi dan natrium tersembunyi dari proses pengawetan. Kalium dalam kacang-kacangan sebenarnya bermanfaat untuk tubuh yang sehat. Ia membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, mendukung kontraksi otot, serta mengatur fungsi saraf. Namun, bagi mereka yang memiliki gangguan ginjal, kalium dalam jumlah besar bisa menjadi ancaman serius. Ginjal yang lemah tidak mampu mengeluarkan kalium dengan efisien, sehingga kadar kalium darah melonjak. Kondisi ini dapat memicu hiperkalemia, yaitu gangguan berbahaya yang menyebabkan detak jantung tidak teratur hingga risiko henti jantung mendadak. Selain kalium, natrium dari proses pengalengan juga menjadi masalah tersendiri.
garam ditambahkan untuk menjaga tekstur dan memperpanjang masa simpan kacang kalengan. Bahkan setelah dibilas, natrium sudah terikat ke dalam jaringan kacang dan sulit dihilangkan. Bagi ginjal yang sudah rapuh, beban natrium ini berarti tekanan darah semakin meningkat. Tekanan darah tinggi memperparah kerusakan filter halus ginjal, menciptakan lingkaran setan yang membuat fungsi ginjal terus menurun. Teresa, seorang wanita berusia 66 tahun, adalah contoh nyata dari bahaya ini. Sebagai vegetarian, ia mengonsumsi kacang kalengan hampir setiap hari. Ia percaya bahwa kebiasaan itu membuatnya sehat, namun kenyataannya, kadar kalium dalam darahnya mencapai 6,40 milimol per liter, cukup tinggi untuk memicu gangguan irama jantung. Dokternya memperingatkan bahwa ia hanya berjarak beberapa hari dari dialisis darurat. Setelah berhenti makan kacang kalengan dan beralih ke kacang kering yang direndam serta dimasak sendiri dengan cara sehat, kadar kaliumnya turun ke angka aman dan ketakutannya akan serangan jantung mendadak pun mereda. Pelajaran penting dari kasus ini adalah bahwa makanan sehat sekalipun bisa menjadi berbahaya jika bentuk penyajiannya salah. Kacang memang baik, tetapi ketika dikalengkan dengan natrium tinggi, manfaatnya berubah menjadi ancaman. Bagi penderita penyakit ginjal, memilih kacang kering dan mengolahnya sendiri jauh lebih aman daripada mengandalkan produk kalengan. Meskipun lentil merah dan kacang kalengan dapat menjadi sumber protein yang praktis, bagi penderita penyakit ginjal keduanya menyimpan risiko besar. Namun, bukan berarti pasien harus menghindari seluruh jenis protein nabati. Ada banyak alternatif aman yang tetap memberi nutrisi tanpa membebani ginjal. Salah satu pilihan terbaik adalah quinoa. Biji ini mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, tetapi dengan kadar kalium dan fosfor yang lebih rendah dibanding lentil. Quinoa juga lebih mudah dicerna, sehingga cocok untuk penderita ginjal yang membutuhkan sumber protein ringan. Selain quinoa, tahu juga menjadi pilihan yang sangat baik. Teksturnya lembut, rendah purin, dan dapat diolah menjadi berbagai menu, mulai dari sup hingga tumisan sehat. Bagi yang masih ingin mengonsumsi kacang, sebaiknya pilih kacang kering, lalu rendam semalaman sebelum dimasak. Proses perendaman ini membantu mengurangi kadar kalium dan natrium secara signifikan. Dengan cara ini, kacang bisa tetap menjadi bagian dari pola makan, tetapi lebih ramah bagi ginjal. Mengganti lentil merah dan kacang kalengan dengan alternatif seperti quinoa, tahu, atau kacang kering yang diolah dengan benar, bukan hanya melindungi ginjal, tetapi juga memberi variasi menu yang lezat dan bergizi. Intinya, pasien ginjal tidak harus merasa kehilangan pilihan makanan, melainkan belajar memilih dengan lebih cerdas. Selama bertahun-tahun, telur sering mendapat reputasi buruk karena dianggap tinggi kolesterol dan berbahaya bagi kesehatan jantung. Banyak orang tua bahkan menghindari telur karena khawatir kadar kolesterol mereka meningkat. Namun, yang sering terlupakan adalah perbedaan besar antara kuning telur dan putih telur. Jika kuning telur memang mengandung kolesterol dan fosfor cukup tinggi, maka putih telur justru sebaliknya. Ia adalah salah satu sumber protein paling bersih dan ramah bagi ginjal. Putih telur hampir seluruhnya terdiri dari protein murni dengan kandungan lemak dan karbohidrat yang sangat rendah. Protein dalam putih telur juga berkualitas tinggi karena mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki jaringan, membangun otot, dan mendukung sistem imun. Keunggulan terbesarnya adalah kandungan fosfor dan purin yang sangat rendah. Fosfor yang tinggi biasanya menjadi masalah besar bagi pasien ginjal, karena ginjal yang lemah tidak mampu membuang kelebihannya. Purin yang berlebih akan diubah menjadi asam urat, yang bisa merusak ginjal dan sendi. Putih telur tidak memiliki kedua beban ini, sehingga bisa menjadi pilihan aman untuk pasien dengan fungsi ginjal menurun. Salah satu contoh nyata datang dari seorang guru berusia 62 tahun bernama Sarah. Ia selalu merasa lelah, kakinya sering bengkak, dan laboratorium menunjukkan kadar fosfornya sangat tinggi. Selama ini ia mengira protein bar, bacon kalkun, dan makanan berlabel sehat lainnya adalah pilihan terbaik. Namun setelah menggantinya dengan 3 butir putih telur setiap pagi,
kondisinya berubah. Dalam waktu 2 bulan, kadar fosfornya turun drastis. Tekanan darahnya kembali normal, dan ia merasa memiliki energi yang jauh lebih besar. Selain aman, putih telur juga membantu menjaga kadar albumin dalam darah. Albumin adalah protein penting yang mencegah pembengkakan dan menjaga penyembuhan luka. Banyak pasien ginjal kronis mengalami kadar albumin rendah, yang membuat tubuh mereka mudah lemah. Dengan mengonsumsi putih telur secara rutin, kadar albumin dapat dipertahankan, sehingga pasien merasa lebih kuat dan sehat. Namun ada satu hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu cara pengolahannya. Putih telur sebaiknya dikukus, direbus setengah matang, atau dicampur dalam bubur dan pancake sehat. Menggoreng putih telur dengan minyak berlebih dapat menghasilkan senyawa oksidatif yang merusak filter ginjal. Karena itu, kesederhanaan adalah kunci. Putih telur adalah contoh bagaimana sebuah pilihan kecil bisa membawa dampak besar. Dari luar terlihat sederhana, tetapi bagi ginjal, ia adalah penyelamat yang bekerja diam-diam menjaga kesehatan. Ketika membicarakan sumber protein hewani yang aman bagi ginjal, salah satu pilihan terbaik adalah ikan putih, khususnya ikan nila. Berbeda dengan daging merah yang syarat purin dan fosfor, ikan putih memberikan protein lengkap tanpa membebani ginjal dengan limbah metabolik berlebihan. Inilah alasan mengapa banyak ahli gizi merekomendasikan ikan putih sebagai pengganti utama daging bagi pasien penyakit ginjal. Ikan nila, misalnya, mengandung sekitar 22 gram protein per porsi, namun hanya memiliki sekitar 170 mg fosfor. Sebagai perbandingan, daging sapi bisa mengandung lebih dari 380 mg fosfor per porsi. Perbedaan besar ini membuat ikan nila jauh lebih mudah ditangani oleh ginjal. Selain itu, ikan putih seperti nila memiliki kandungan purin yang rendah, sehingga tidak memicu penumpukan asam urat yang dapat merusak ginjal maupun sendi. Keunggulan lain yang jarang disadari adalah rasio asam lemak omega 3 dan omega 6 dalam ikan putih. Kandungan omega 3 yang cukup tinggi pada ikan membantu menurunkan peradangan dalam tubuh. Pada pasien ginjal, peradangan kronis sering menjadi masalah besar yang mempercepat kerusakan jaringan ginjal. Dengan konsumsi ikan putih secara teratur, peradangan ini dapat ditekan sehingga ginjal memiliki kesempatan lebih baik untuk bertahan dan berfungsi lebih lama. George, seorang pria berusia 67 tahun, adalah contoh nyata manfaat ikan putih. Ia menderita penyakit ginjal stadium 4, serta sering mengalami serangan gout yang menyakitkan akibat konsumsi daging merah. Setelah dokter menyarankan untuk mengganti daging dengan ikan nila 2 kali seminggu, kondisinya mulai berubah. Dalam 3 bulan, kadar asam uratnya turun, serangan gout menghilang, dan fungsi ginjalnya bahkan meningkat. Dari 35% menjadi 48%. Sebuah hasil yang dianggap mustahil di usianya, tetapi ternyata mungkin dengan perubahan pola makan sederhana. Meski begitu, ada satu peringatan penting. Ikan putih, terutama nila, sebaiknya tidak digoreng. Proses penggorengan menciptakan senyawa berbahaya yang disebut produk akhir glikasi yang dapat merusak filter ginjal. Cara terbaik adalah memanggang, mengukus, atau membakarnya dengan bumbu sederhana seperti lemon, bawang putih, dan sedikit rempah. Selain lebih sehat, cara ini juga menjaga rasa alami ikan tetap lezat. Dari semua bukti ini, jelas bahwa ikan putih seperti nila bukan sekadar makanan laut biasa. Ia adalah senjata rahasia yang bisa melindungi ginjal dari kerusakan lebih lanjut, sekaligus memberikan nutrisi penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Bukti ilmiah seringkali lebih meyakinkan ketika diiringi dengan kisah nyata. Banyak pasien yang hidupnya berubah hanya dengan melakukan satu langkah sederhana, mengganti sumber protein berbahaya dengan putih telur atau ikan putih. Sarah, seorang guru berusia 62 tahun, adalah contoh yang sangat jelas. Ia datang dengan kondisi lelah, sulit beraktivitas, dan laboratorium menunjukkan kadar fosfor yang sangat tinggi, serta kreatinin yang terus meningkat. Selama bertahun-tahun, ia mengandalkan makanan cepat saji berlabel tinggi protein, seperti protein bar dan bacon kalkun, yang ternyata justru membebani ginjalnya.
Setelah ia mengganti sarapan paginya dengan 3 butir putih telur rebus setiap hari, kondisinya berangsur membaik. Dalam waktu 2 bulan, kadar fosfornya turun, tekanan darahnya menjadi lebih stabil, dan energi hidupnya kembali. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya merasa 70% lebih segar dibanding sebelum melakukan perubahan kecil ini. Kisah serupa datang dari George, seorang kakek berusia 67 tahun yang menderita penyakit ginjal stadium 4 dan sering mengalami serangan gout. Selama ini ia percaya bahwa daging sapi tanpa lemak adalah pilihan sehat, padahal justru memperburuk keadaannya. Dokternya kemudian menyarankan untuk mengganti daging merah dengan ikan putih, khususnya ikan nila. George awalnya ragu, karena ia tidak menyukai rasa amis ikan. Namun, demi kesehatannya ia mencoba dengan memanggang ikan nila menggunakan bumbu sederhana. Hasilnya sungguh mengejutkan. Dalam 3 bulan, kadar asam uratnya kembali normal, serangan gout berhenti, dan fungsi ginjalnya meningkat dari 35% menjadi 48%. Perubahan yang dialami Sarah dan George bukanlah keajaiban instan, melainkan hasil dari keputusan sadar untuk memilih protein yang lebih ramah bagi ginjal. Putih telur memberikan protein murni tanpa purin dan fosfor berlebih, sementara ikan putih menawarkan nutrisi lengkap dengan risiko minimal terhadap ginjal. Keduanya bekerja sama meringankan beban ginjal, menekan peradangan, dan memungkinkan tubuh untuk memulihkan sebagian fungsi yang hilang. Kisah-kisah ini memberi pesan kuat bahwa kesehatan ginjal tidak selalu ditentukan oleh obat-obatan mahal atau perawatan canggih. Kadang, pilihan sederhana di meja makanlah yang membuat perbedaan nyata antara penurunan fungsi ginjal dan pemulihan kesehatan. Memilih protein yang aman bagi ginjal hanyalah langkah pertama. Cara pengolahan makanan juga sangat menentukan apakah protein itu benar-benar memberikan manfaat atau justru menambah beban. Putih telur misalnya sebaiknya dimasak dengan cara direbus, dikukus, atau dijadikan campuran dalam bubur dan pancake sehat. Menggoreng putih telur dengan minyak berlebih akan menghasilkan senyawa oksidatif yang merusak filter ginjal. Hal yang sama berlaku untuk ikan putih seperti nila. Metode memasak terbaik adalah memanggang, mengukus, atau merebus dengan bumbu sederhana seperti bawang putih, jahe, atau perasan lemon. Menggoreng ikan dengan minyak panas tidak hanya meningkatkan kandungan lemak jenuh, tetapi juga menghasilkan senyawa berbahaya yang mempercepat peradangan pada ginjal. Dengan memilih metode memasak yang bersih dan sederhana, Anda tidak hanya menjaga cita rasa makanan tetap lezat, tetapi juga memastikan bahwa setiap suapan benar-benar memberi manfaat bagi kesehatan ginjal. Ketika berbicara tentang protein nabati, banyak orang masih ragu apakah benar-benar aman bagi penderita penyakit ginjal. Sebagian besar kacang-kacangan memang mengandung kalium dan fosfor tinggi yang dapat membahayakan jika ginjal tidak mampu mengeluarkannya. Namun, ada satu sumber protein nabati yang berbeda dan terbukti aman, yaitu tahu. Tahu adalah produk olahan kedelai yang telah menjadi makanan pokok di Asia selama ribuan tahun. Teksturnya lembut, rasanya netral, dan dapat diolah menjadi berbagai jenis hidangan, dari sup sederhana hingga tumisan kaya rasa. Keunggulan tahu tidak hanya pada fleksibilitasnya dalam memasak, tetapi juga pada kandungan nutrisinya. Protein dalam tahu bersifat lengkap, artinya mengandung semua asam amino esensial yang diperlukan tubuh. Lebih dari itu, dibandingkan daging, tahu memberikan protein dengan beban metabolik yang lebih ringan bagi ginjal. Penelitian dari Universitas California menemukan bahwa protein kedelai, termasuk tahu, tidak menyebabkan ginjal bekerja terlalu keras seperti protein hewani. Sementara daging membuat glomerulus, filter kecil dalam ginjal, bekerja hingga hampir 2 kali lipat dari kapasitas normal. Protein kedelai hanya menuntut sekitar 60% usaha. Dengan kata lain, konsumsi tahu memberi waktu istirahat bagi ginjal, memungkinkan jaringan ginjal bertahan lebih lama. Selain ringan bagi ginjal, tahu juga mengandung isoflavon, senyawa alami yang terbukti memiliki sifat antiinflamasi dan pelindung jaringan. Isoflavon
membantu mengurangi peradangan kronis yang sering muncul pada pasien ginjal, sekaligus memperbaiki kerusakan jaringan. Studi di Jepang menunjukkan bahwa pasien yang rutin mengonsumsi tahu mengalami penurunan kadar penanda peradangan ginjal hingga lebih dari 40%. Kisah nyata Markus, seorang pria berusia 58 tahun, memberikan gambaran jelas. Ia bekerja di bidang konstruksi dan terbiasa mengonsumsi daging merah hampir setiap hari. Hasil laboratoriumnya menunjukkan kadar fosfor tinggi, tekanan darah tak terkendali, dan fungsi ginjal yang terus menurun. Setelah mengganti sebagian besar asupan dagingnya dengan tahu, perubahan luar biasa terjadi. Dalam 2 bulan, fosfor darahnya turun, berat badannya berkurang 15 kg karena cairan berlebih menghilang, dan tekanan darahnya menurun secara signifikan. Yang terpenting, dialisis yang sudah hampir dijadwalkan akhirnya bisa ditunda. Namun, tidak semua tahu aman. Banyak produk tahu yang sudah dimarinasi atau diawetkan dengan tambahan natrium dan bahan pengawet. Jika dikonsumsi, efeknya justru berlawanan dan membebani ginjal. Oleh karena itu, selalu pilih tahu polos, sebaiknya organik, lalu olah sendiri dengan bumbu alami rendah garam seperti bawang putih, jahe, atau kunyit. Tahu bukan hanya sekadar pengganti daging, ia adalah perisai bagi ginjal. Sumber protein nabati yang lembut namun kuat, membantu memperlambat kerusakan dan memberi harapan baru bagi penderita penyakit ginjal. Selama ribuan tahun, quinoa telah menjadi makanan pokok bagi masyarakat di pegunungan Andes, Amerika Selatan. Biji kecil berwarna putih, merah, atau hitam ini sering disebut sebagai emas Inca karena nilainya yang luar biasa bagi kesehatan. Baru dalam beberapa dekade terakhir, quinoa mendapat perhatian dunia modern sebagai salah satu superfood terbaik. Dan bagi penderita penyakit ginjal, quinoa memiliki keunggulan khusus yang membuatnya berbeda dari kebanyakan protein nabati lain. Sebagian besar sumber protein nabati seperti kacang-kacangan dan biji-bijian mengandung kalium dan fosfor dalam jumlah tinggi. Hal ini menjadi masalah bagi ginjal yang sudah lemah, karena kelebihan kedua mineral ini dapat menyebabkan komplikasi serius. Namun, quinoa memberikan solusi yang jarang ditemukan pada tanaman lain. 1 cangkir quinoa matang mengandung sekitar 8 gram protein lengkap dengan semua asam amino esensial. Tetapi kadar kalium dan fosfornya hampir 50% lebih rendah dibanding kacang-kacangan pada umumnya. Artinya, penderita ginjal bisa mendapatkan manfaat protein nabati tanpa risiko berlebihan terhadap kadar mineral berbahaya dalam darah. Selain kandungan proteinnya, quinoa juga kaya akan antioksidan dan serat. Antioksidan bekerja melawan radikal bebas yang dapat merusak jaringan ginjal, sementara serat membantu mengeluarkan racun metabolik melalui sistem pencernaan, sehingga beban ginjal dalam menyaring darah berkurang. Penelitian dari Universitas Lima menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi quinoa memiliki risiko 38% lebih rendah terhadap perkembangan penyakit ginjal. Sandra, seorang nenek berusia 70 tahun, adalah contoh nyata bagaimana quinoa bisa menjadi penyelamat. Sebelum mengenal quinoa, setiap kali ia mencoba menambahkan kacang atau lentil ke dalam dietnya, kadar kalium darahnya melonjak hingga angka berbahaya. Dokternya bahkan menyarankan untuk hanya makan nasi putih dan sayuran rendah kalium, yang membuat tubuhnya lemah dan kehilangan otot. Ia merasa seperti sedang perlahan-lahan kelaparan. Tetapi setelah diperkenalkan dengan quinoa, semuanya berubah. Dengan setengah cangkir quinoa setiap hari yang dicampur sayuran kukus, kadar kaliumnya stabil, ototnya kembali terbentuk, dan berat badannya naik secara sehat. Lebih menakjubkan lagi, dialisis yang diperkirakan harus dilakukan dalam waktu 2 tahun berhasil ditunda. Meski begitu, ada satu langkah penting dalam mengolah quinoa, yaitu mencucinya dengan baik sebelum dimasak. Quinoa memiliki lapisan alami yang disebut saponin, yang bisa menimbulkan rasa pahit dan mengganggu pencernaan jika tidak dibersihkan. Setelah dicuci, quinoa bisa dimasak dengan perbandingan 2:1 air, lalu dimasak sekitar 15 menit hingga teksturnya lembut. Quinoa bukan hanya sekadar biji-bijian kuno. Ia adalah protein lengkap yang aman, lezat, dan ramah bagi ginjal,
sekaligus memberi kesempatan bagi pasien penyakit ginjal untuk menikmati makanan bergizi tanpa rasa takut. Mengetahui bahwa tahu dan quinoa adalah sumber protein yang ramah ginjal hanyalah langkah awal. Tantangan berikutnya adalah bagaimana memasukkannya ke dalam menu harian dengan cara yang praktis, lezat, dan tidak membosankan. Untungnya, kedua bahan ini sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis masakan. Tahu, misalnya, bisa dijadikan menu sarapan yang sederhana, namun bergizi. Potongan tahu segar dapat ditumis ringan dengan bawang putih dan sayuran rendah kalium, seperti zucchini atau paprika. Untuk variasi lain, tahu juga bisa dipanggang setelah direndam sebentar dengan bumbu alami rendah garam seperti jahe atau kunyit. Hasilnya adalah hidangan gurih yang tetap aman bagi ginjal. Sementara itu, quinoa dapat menggantikan nasi atau pasta sebagai sumber karbohidrat sekaligus protein. Untuk makan siang, quinoa yang sudah direbus bisa dicampur dengan sayuran kukus dan sedikit minyak zaitun, menghasilkan salad hangat yang ringan. Pada makan malam, quinoa bisa dipadukan dengan sup tahu dan sayuran, menciptakan kombinasi kaya protein namun rendah beban bagi ginjal. Bagi mereka yang terbiasa dengan pola makan tradisional, memasukkan quinoa mungkin terasa asing pada awalnya. Namun biji ini sebenarnya bisa dengan mudah diadaptasi. Quinoa bisa dijadikan bubur sarapan dengan tambahan buah rendah kalium seperti apel atau beri. Bahkan, bisa juga diolah menjadi pancake sehat dengan campuran putih telur. Kunci dari semua ini adalah kreativitas dan konsistensi. Dengan sedikit variasi, tahu dan quinoa tidak hanya menjadi pengganti daging dan kacang-kacangan yang berisiko tinggi, tetapi juga bisa menghadirkan menu harian yang lezat, sehat, dan mendukung kesehatan ginjal dalam jangka panjang. Ketika membicarakan kesehatan ginjal, banyak orang langsung fokus pada makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Memang benar, pola makan adalah faktor utama. Namun, ada satu aspek lain yang tidak kalah penting, yaitu gaya hidup sehari-hari, terutama aktivitas fisik. Tubuh manusia dirancang untuk bergerak, dan ketika kita terlalu sering duduk diam, dampaknya tidak hanya pada jantung atau otot, tetapi juga pada ginjal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik ringan hingga sedang dapat membantu memperlambat penurunan fungsi ginjal. Berjalan kaki selama 20 hingga 30 menit setiap hari mampu meningkatkan sirkulasi darah, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi peradangan. Semua faktor ini sangat berhubungan dengan kesehatan ginjal. Tekanan darah tinggi, misalnya, adalah salah satu penyebab utama gagal ginjal. Dengan aktivitas fisik teratur, tekanan darah dapat lebih mudah dikendalikan tanpa harus menambah dosis obat-obatan. Selain berjalan, aktivitas sederhana lain seperti yoga, peregangan, atau bersepeda santai juga sangat bermanfaat. Latihan pernapasan dari yoga, misalnya, membantu menenangkan sistem saraf, mengurangi stres, dan menjaga kadar kortisol tetap rendah. Stres kronis dengan kadar kortisol tinggi terbukti memperburuk peradangan di tubuh, termasuk pada ginjal. Dengan kata lain, menjaga kesehatan mental melalui aktivitas fisik sama pentingnya dengan menjaga pola makan. Kisah nyata dari seorang pasien bernama Michael, berusia 65 tahun, bisa menjadi inspirasi. Awalnya ia merasa olahraga tidak ada gunanya lagi karena sudah divonis penyakit ginjal stadium 3. Namun, setelah disarankan untuk rutin berjalan kaki setiap pagi selama 30 menit, kondisinya mulai berubah. Tekanan darahnya menurun, pembengkakan di kakinya berkurang, dan ia merasa lebih segar sepanjang hari. Dokternya bahkan kagum karena penurunan fungsi ginjalnya melambat setelah ia konsisten beraktivitas fisik. Namun, penting untuk dicatat bahwa aktivitas fisik untuk pasien ginjal tidak boleh terlalu berat. Olahraga intens seperti angkat beban ekstrem atau lari jarak jauh bisa menambah tekanan pada tubuh dan memperburuk kondisi. Prinsip utamanya adalah melakukan aktivitas yang teratur, ringan tetapi konsisten. Gaya hidup ramah ginjal juga mencakup hal-hal kecil yang sering dilupakan, seperti menjaga hidrasi dengan minum air secukupnya, tidur cukup 7 hingga 8 jam per malam,
dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok atau mengonsumsi alkohol berlebihan. Semua kebiasaan ini bekerja sama menjaga ginjal agar tetap sehat lebih lama. Dengan kombinasi antara pola makan yang tepat dan gaya hidup aktif yang seimbang, ginjal akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk bertahan menghadapi tantangan usia dan penyakit. Banyak orang berfokus pada jenis makanan yang mereka pilih, tetapi lupa bahwa cara memasak bisa membuat perbedaan besar terhadap kesehatan ginjal. Dua orang bisa makan bahan yang sama, tetapi hasilnya pada tubuh bisa berbeda total hanya karena cara pengolahannya. Inilah sebabnya mengapa pasien dengan penyakit ginjal perlu memperhatikan bukan hanya apa yang dimakan, tetapi juga bagaimana makanan itu dimasak. Salah satu metode memasak yang paling ramah bagi ginjal adalah merebus dan mengukus. Kedua cara ini tidak membutuhkan minyak berlebih, sehingga mencegah terbentuknya lemak jenuh dan senyawa oksidatif yang dapat memperparah peradangan. Putih telur yang direbus, misalnya, tetap memberikan protein murni tanpa menambahkan beban tambahan pada ginjal. Begitu pula dengan ikan putih yang dikukus dengan bumbu sederhana, memberikan cita rasa alami sekaligus menjaga nutrisinya tetap utuh. Metode lain yang juga aman adalah memanggang dengan suhu sedang. Memanggang tahu atau ikan dengan rempah-rempah segar seperti bawang putih, jahe, atau kunyit dapat meningkatkan rasa tanpa perlu tambahan garam berlebih. Rempah-rempah alami ini bukan hanya memberi rasa lezat, tetapi juga memiliki sifat anti-inflamasi yang membantu mengurangi tekanan pada ginjal. Sebaliknya, menggoreng dengan minyak banyak atau membakar makanan hingga gosong harus dihindari. Proses ini menghasilkan senyawa berbahaya yang disebut produk akhir glikasi atau Advanced Glycation End Products, AGS. Zat ini bekerja seperti serpihan kaca yang merusak filter halus di ginjal. Selain itu, menggoreng juga sering membutuhkan tambahan garam dan bumbu penyedap yang justru menambah natrium berlebih ke dalam tubuh. Intinya, menjaga ginjal tidak hanya berarti memilih protein yang tepat, tetapi juga mengolahnya dengan cara yang benar. Semakin sederhana metode memasaknya, semakin sedikit racun tambahan yang masuk ke tubuh, dan semakin ringan kerja ginjal dalam menjaga keseimbangan internal. Dengan begitu, setiap hidangan bukan hanya terasa enak, tetapi juga menjadi investasi nyata bagi kesehatan jangka panjang. Setelah menelusuri berbagai jenis protein, baik yang merusak maupun yang melindungi, kita bisa melihat gambaran besar yang jelas. Ginjal adalah organ kecil, namun memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Setiap kali kita makan, terutama makanan berprotein, ginjal bekerja tanpa henti untuk menyaring limbah metabolisme yang terbentuk. Jika kita memberi beban terlalu berat dengan protein yang salah, ginjal bisa rusak perlahan tanpa kita sadari. Tetapi kabar baiknya, dengan memilih protein yang tepat, kita bisa meringankan beban ginjal dan bahkan membantu memulihkan sebagian fungsinya. Kita telah belajar bahwa daging merah, daging olahan, dan whey protein adalah 3 musuh besar yang seringkali hadir di meja makan kita. Mereka tampak menggoda, praktis, atau bahkan dipasarkan sebagai makanan sehat, tetapi sebenarnya menyimpan bahaya tersembunyi. Daging merah membanjiri tubuh dengan purin, fosfor, dan lemak jenuh. Daging olahan menambahkan natrium, fosfat anorganik, serta nitrat yang merusak jaringan ginjal. Whey protein, meskipun populer di kalangan pecinta olahraga, memaksa ginjal bekerja terlalu keras dengan beban nitrogen yang berlebihan. Semua ini bisa menjadi jalan pintas menuju gagal ginjal jika tidak segera disadari. Namun, kita juga menemukan sisi terang dari cerita ini. Putih telur memberikan protein murni tanpa purin dan fosfor. Ikan putih seperti inilah menyajikan nutrisi lengkap dengan kandungan rendah limbah berbahaya. Tahu menjadi pilihan nabati yang ringan sekaligus menenangkan peradangan. Dan quinoa, biji kuno yang sederhana, mampu memberikan protein lengkap tanpa membanjiri tubuh dengan mineral berlebihan. Keempat sumber protein ini bukan hanya memberi asupan gizi, tetapi juga menjadi pelindung nyata bagi ginjal yang rapuh. Tidak hanya itu, kita juga belajar bahwa kesehatan ginjal tidak hanya ditentukan oleh makanan. Aktivitas fisik teratur, tidur yang cukup,
hidrasi yang seimbang, serta metode memasak yang sehat, semuanya berperan penting dalam menjaga ginjal tetap kuat. Setiap langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Pesan yang harus kita pegang adalah sederhana. Pilihan sehari-hari menentukan masa depan. Dengan memilih protein yang ramah ginjal,